Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afisya Sastri Dia Ismarani. Di sini saya mengambil tema keanekaragaman hayati. Di sini saya akan menjelaskan apa itu keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Nah, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut juga biodiversitas merupakan suatu keberagaman makhluk hidup yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan. Nah, keanekaragaman ini dapat diketahui melalui jumlah atau frekuensinya pada tingkat gen, spesies, dan juga ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Apa saja sih perbedaan dari ketiga tingkatan-tingkatan tersebut? Nah, mari kita bahas perbedaan dari 3 tingkatan-tingkatan tersebut. Baik, di sini yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, di mana keanekaragaman tingkat gen ini yaitu perbedaan atau variasi gen yang terjadi dalam suatu spesies makhluk hidup, di mana keanekaragaman pada organisme dalam satu spesies ini disebut sebagai varietas atau ras. Nah, adapun contoh pada tingkat gen yaitu di sini yang pertama ada tanaman mangga. Walaupun tanaman mangga ini berbeda-beda, tapi nama ilmiahnya tetap sama, yaitu Mangifera indica. Terus yang kedua di sini ada tanaman mawar. Nah, walaupun warnanya berbeda-beda, tapi nama ilmiahnya juga tetap sama, yaitu rosa. Terus yang ketiga di sini ada ayam. Walaupun nama ayam ini berbeda-beda, tetapi nama ilmiahnya juga tetap sama, yaitu Gallus gallus. Nah, itu adalah beberapa contoh keanekaragaman pada tingkat gen, yaitu ada mangga, mawar, dan juga ada ayam. Berikutnya ada keanekaragaman tingkat spesies, yang dimana perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Jadi, keanekaragaman ini dapat terjadi dari pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Adapun contoh keanekaragaman pada tingkat spesies, di mana di sini ada spesies atau jenis Panthera, yaitu di sini ada singa dengan nama ilmiah Panthera leo, macan tutul dengan nama ilmiah Panthera pardus, dan juga harimau dengan nama ilmiah Panthera tigris. Contoh lain yaitu pada kelompok palem-paleman. Kalau kita perhatikan secara sekilas, bentuk fisik dari tanaman ini mirip kan? Padahal semuanya merupakan individu yang berbeda. Contohnya pohon aren yang mempunyai nama latin Arenga pinnata, dan pohon pinang mempunyai nama latin Areca satecho. Kemudian habitat dari tanaman ini juga berbeda, sehingga menyebabkan tanaman ini memiliki ciri khusus untuk setiap spesiesnya. Dan yang ketiga ada keanekaragaman pada tingkat ekosistem, di mana ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Satu spesies dengan spesies lainnya saling memengaruhi. Interaksi juga terjadi antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Adapun contoh keanekaragaman ekosistem yaitu di sini ada bioma gurun, bioma savana, bioma hutan gugur,
bioma hutan tropis, bioma taiga, dan juga bioma tundra. Nah, adanya keanekaragaman tingkat ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Adanya keanekaragaman hayati tentu banyak memiliki manfaat bagi kelangsungan sebuah ekosistem. Adapun manfaat keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama sebagai penyeimbang ekosistem, yang kedua sebagai bahan obat-obatan, ketiga bahan pangan, yang keempat bahan bangunan, yang kelima menjaga kualitas air, keenam sebagai bahan tekstil, dan yang ketujuh sebagai sumber ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi teman-teman, itulah penjelasan saya mengenai keanekaragaman hayati. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan, yaitu ada tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Yang dimana dari ketiga tingkatan tersebut mempunyai contoh yang berbeda-beda. Dan harapan saya kepada para penonton untuk selalu melestarikan keanekaragaman hayati. Terima kasih.